Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya untuk di hari Jumat ini dan untuk analisa dan watchlist di perdagangan minggu depan tanggal 20 Maret 2023. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu adalah Mika. Nah, untuk Mika ini juga hari ini masih lanjut menguat ya 1,3%. Targetnya adalah di 3160 ya. Kalau misalkan kena dan bisa tembus akan sangat bagus ya. Di sini juga terlihat masih ada resisten yang cukup kuat yaitu di harga 3190-nya. Nah, kalau tembus mudah-mudahan sih bisa kena juga nih 3280 atau bahkan bisa ke 3400. Kita lihat aja, mudah-mudahan Mika bisa breakout ya karena sudah lama juga dia bergerak antara area 3190 dan juga 2850. Nah, ini boleh dipantau kalau Mika lanjut menguat lagi ya, bisa breakout 3190-nya, ini akan sangat menarik untuk perdagangan minggu depan. Tapi kalau misalkan nggak tembus ya, kalau mau TP dulu di area 3190 juga boleh. Selanjutnya ada DSNG. DSNG ini juga boleh diperhatikan ya untuk perdagangan minggu depan. Nah, hari ini dia closing persis di harga 650. Dan untuk targetnya sendiri dia ada di harga 715 ya, target terdekat, tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 700-nya. Dan untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai support di harga atau di bawah harga 640-nya. Selanjutnya ada MIDI. MIDI juga hari ini naik ya, kembali menguat lagi 9,7%. Nah, ini di bagus bisa closing di atas 392 ya, mudah-mudahan atau di harga 394. Kalau misalkan dia lanjut bisa tembus 394 dan bertahan di atasnya, mudah-mudahan targetnya di 424 bisa kena ya. Ini boleh dipantau aja MIDI. Kalau misalkan 424 juga ternyata ditembus, ya mungkin dia mau ke harga 450-nya. Dan setelah 450 masih ada target di atasnya, masih ada resisten ya, di 484. Selanjutnya ada AMRT. Nah, AMRT hari ini padahal sudah sempat breakout lagi nih. Sudah 3 hari dia breakout 2890. Tapi sayangnya nggak bertahan ya. Nah, tapi masih boleh diperhatikan untuk perdagangan minggu depan ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Harapannya bisa bertahan di atas 2890-nya dulu ya. Untuk target terdekat ada di 2960. Tapi kalau ternyata ditembus, dia harus lewatin dulu resisten di harga 2980-nya. Dan untuk target paling atasnya adalah di harga 3070 ya untuk AMRT. Lanjut ada SRTG. SRTG juga kembali menghijau ya setelah ikut demam ya, waktu ESG-nya demam. Nah, apakah dia akan lanjut? Kalau lanjut ini targetnya agak panjang ya untuk SRTG ya. Targetnya adalah di sekitar harga sekitar 2250. Tapi kalau ternyata bisa tembus, kalau teman-teman mau pakai target di harga 2280 juga boleh. Tapi kembali lagi lihat aja situasi dan kondisinya. Untuk support saat ini ada di harga 1900 dan juga low-nya ada di harga 1860. Nah, mudah-mudahan kalau naik ya targetnya di 2250 dulu, tapi kalau misalnya koreksi lagi selama masih bertahan di atas 1900 masih boleh diperhatikan untuk pergerakannya beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada BPTR. BPTR hari ini naik luar biasa ya, 32,5%. Ini juga sempat arah tadi ya. Ini kalau misalkan lanjut ya, next targetnya adalah di 209 ya. Nah, ini agak jauh targetnya memang. Kita lihat aja apakah dia akan sanggup menuju ke sana. Tapi kalau misalkan enggak ya, kalau koreksi ya, kalau misalnya teman-teman sudah ada yang TP hari ini bagus, tapi kalau misalkan ternyata besok merah dan koreksi, kalau yang masih hold boleh TP dulu sebaiknya. Ya, kalau misalkan dia nanti sudah mulai bergerak lagi beberapa hari mungkin di atas 138 ya, ini boleh dilirik-lirik lagi kalau ternyata dia mau kembali menguat lagi. Dan hari ini cukup bagus ya, naiknya 32,5%. Mudah-mudahan sih saya doakan bisa lanjut lagi.
Selanjutnya ada TRJA. TRJA sayangnya nggak tembus 294 ya hari ini, cuma sampai di 292. Ya mudah-mudahan ditembusnya di minggu depan, kita lihat aja ya. Hari ini closingnya bagus di atas 280 atau closing di 282. Next targetnya adalah masih sama ya, yaitu di harga 318, tapi dia harus lewatin dulu resisten 294 dan 302-nya. Mudah-mudahan rame ya di minggu depan, jadi dipantau aja untuk TRJA, mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi. Selanjutnya ada PPRE. PPRE hari ini sudah sempat menyentuh top boxnya di 110 ya, tapi nggak ditembus. Masih boleh dipantau pergerakannya kalau ternyata dia berhasil menembusnya. Untuk targetnya sendiri saat ini masih di 113 ya, target terdekatnya kalau dia berhasil breakout dari 110. Nah, kalau misalkan 113-nya juga ditembus, masih ada target berikutnya atau target resisten di 117-nya. Selanjutnya ada UFO. UFO hari ini sudah tutup gap ya, closing di 250. Ini bagus ya, apakah akan lanjut? Kalau lanjut berarti targetnya kembali lagi di 288. Tapi kalau koreksi ya lihat aja apakah koreksinya akan menembus 232 atau enggak. Tapi kalau misalkan enggak tembus, dia mantul lagi ya, kemungkinan besar dia akan lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dia ternyata lanjut ya di minggu depan, ya mudah-mudahan sih bisa ke 288 seperti sebelumnya. Selanjutnya ada Yellow. Yellow juga hari ini kembali menguat 9,8%. Ini juga hari ini sudah sempat menyentuh 57-nya tapi nggak berhasil ditembus. Boleh diperhatikan minggu depan kalau dia tembus 57-nya ya. Targetnya adalah di 62 dulu. Kalau misalkan bisa tembus 62, target berikutnya ada di harga sekitar 66. Jadi dipantau aja untuk Yellow ya. Kadang-kadang kalau naik juga suka kencang ya naiknya. Selanjutnya ada Sliss. Sliss hari Kamis kemarin sudah sempat sentuh support ya, atau bahkan sempat tembus juga support 169-nya. Dan hari ini di hari Jumat dia kembali menguat lagi 4,6%. Untuk saat ini jangan buru-buru masuk dulu ya untuk Sliss, dipantau aja dulu selama dia masih bertahan di atas harga 178-nya. Ya, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 178 jangan masuk dulu, tapi kalau sudah mulai anteng di atas 178 ini boleh untuk dipantau ya di minggu depan atau di sekitar mungkin hari Senin atau hari Selasa, jadi diperhatikan aja. Selanjutnya ada Ken. Nah, Ken ini hari ini juga kembali menguat 1,8% ya, nggak bosan-bosan kita tongkrongin terus si Ken ya. Nah ini hari ini sayangnya cuma sampai di harga 560. Dia belum berhasil menembus resisten 565-nya. Nah ini kalau misalkan dia berhasil menembus 565 dan juga 565 dan 575, targetnya mudah-mudahan bisa ke 580-an ya. Mudah-mudahan bisa kena. Jadi kita lihat aja untuk N ya, mudah-mudahan bisa rame lagi. Lanjut ada MAPI. MAPI hari ini juga mencoba untuk menembus 1620-nya tapi nggak berhasil. Dia doji di 1600, apakah akan merah dulu di minggu depan atau enggak. Nah, selama dia masih bertahan di atas 1580 ini masih layak untuk dipantau. Untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai bottom box di bawah 1425. Dan untuk targetnya sendiri dia harus lewatin dulu harga resisten di 1665. Nah, ini masih strong uptrend ya, saham ini masih uptrend. Dia akankah dia akan membentuk atau menuju new ATH lagi. Kalau berhasil breakout berarti dia bikin new ATH. Selanjutnya ada PEG. Nah, untuk PEG hari ini dia berhasil breakout 128 ya. Close di 130. Ini sudah kita pantau terus ya dari mulai mungkin dari tanggal berapa sih, awal Maret kita sudah pantau. Nah untuk PEG ini hari ini dia menguat 9,2%. Nah next targetnya adalah di 146 dan 160. Kita lihat aja apakah PEG bisa meluncur ke utara. Kita pantau sama-sama untuk saham ini.
Selanjutnya ada MTDL. MTDL berhasil breakout 570-nya, closing di 575. Nah, ini mudah-mudahan targetnya di 600 bisa tercapai atau bahkan bisa close di atasnya, akan sangat bagus. Kalau bisa close di atasnya, next targetnya adalah di 610, 620 dan 630 ya untuk saat ini. Selanjutnya ada ADMR. Nah, ADMR sudah 2 hari ada perlawanan ya. Di hari Kamis dia ada perlawanan. Hari ini lanjut ada perlawanan lagi. Nah, untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai support di harga 1045 ya. Hari ini dia closing di atas 1140, ini bagus, atau di harga 1155. Nah, ini kalau lanjut ya, mudah-mudahan bisa lanjut ya karena sudah lama turun. Targetnya adalah di harga 1345-an ya untuk ADMR. Nah, kita lihat aja minggu depan apakah dia bisa menuju lagi ke target 1345 atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata enggak atau koreksi lagi, selama masih bertahan di atas 1045, ini masih boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada ITMG. ITMG hari ini luar biasa, dia naik 5,1%. Nah, hari ini keren banget ya, dia bisa tembus resistennya juga di 38.900. Nah, ini next targetnya adalah di 39.625. Kalau misalkan masih kuat lagi, mudah-mudahan bisa ke 41.000 atau bahkan ke 42.000 ya. Ini bagus untuk ITMG. Kita lanjut ke UNTR. UNTR nggak mau kalah sama ITMG. Dia berhasil closing di atas target ya. Ini target yang udah kita tentukan sebelumnya, yaitu di 28.325. Nah, untuk next targetnya adalah di 30.850, tapi dia harus lewatin dulu resisten 30.150-nya. Dan untuk supportnya sendiri atau bottom box ada di 26.600. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada TPIA. Nah, TPIA juga hari ini menguat 2,5%. Ini sebelumnya di tanggal 10 Maret kemarin naiknya luar biasa ya, naik 7,2%. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya TPIA di minggu depan ya, kalau misalkan dia lanjut menguat lagi. Paling nggak bisa closing di atas 2.290, ini akan sangat bagus untuk TPIA. Nah, untuk top boxnya sendiri ada di harga 2.360 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia bisa tembus top boxnya. Dan juga masih ada resisten atau juga jadi target di 2.380. Ini diperhatikan aja ya untuk TPIA, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi atau ke harga 2.580-nya. Selanjutnya ada BIR. BIR ini udah kena targetnya ya di 360, setelah kena dia langsung turun lagi, tapi masih boleh diperhatikan. Mungkin teman-teman ada yang masuk hari ini di closingan. Nah, targetnya masih sama, kalau dia lanjut menguat lagi masih sama ya targetnya, yaitu di 366. Nah, kalau misalkan tembus, mudah-mudahan bisa ke target di harga 376-nya. Ini masih boleh dipantau untuk BIR. Selanjutnya ada DMMX. Ini DMMX ini juga boleh dipantau ya minggu depan. Hari ini naik juga cukup kuat 10,7%. Di hari Kamis ini juga dia naik 16,6%. Apakah minggu depan lanjut? Kalau minggu depan lanjut, targetnya adalah di 920 dan 1000 ya. Kita lihat aja apakah DMMX bisa menuju ke dua target ini di minggu depan. Selanjutnya ada CEM. Nah, CEM kemarin diguyur ya di hari Kamisnya, dan hari ini kembali menguat lagi di atas support 133, closing di harga 135. Ya, ini sempat mau coba tembus line lagi 137-nya tapi belum berhasil. Dipantau aja minggu depan, kalau dia berhasil lewat dari 137-nya ya, targetnya di 143 dulu atau bisa close di atasnya akan sangat bagus.
Nah, target di atasnya adalah di 148. Kalau sudah di 148, mudah-mudahan bisa lancar, bisa kembali lagi ke 166 untuk CEM. Dan saham yang terakhir adalah BRMS. BRMS juga hari ini mantul di supportnya ya 147. Nah, ini hari ini dia kembali lagi closing di atas support sebelumnya 152 ya, yang kemarin ditembus, dia closing di 153. Mudah-mudahan lancar ya, bisa targetnya di 160 ya, bisa ditembus juga ya untuk saat ini. Dan masih ada top boxnya yaitu di harga 165. Nah, ini diperhatikan aja kalau mau tanya-tanya untuk target-targetnya. Kalau masih bingung, kalau mau join grup Telegram silahkan aja. Saya sudah sematkan linknya di kolom deskripsi. Oke, mungkin sampai di sini aja ya untuk video part ketiga sampai di BRMS saja. Mudah-mudahan BRMS bisa menghijau lagi di minggu depan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Happy weekend. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.